Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisan Permana Putri dari kelas SD 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi makhluk hidup atau hewan. Hakikat hewan. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak atau multiseluler dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda atau jaringan, sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Semua binatang heterotrof, artinya tidak membentuk energi sendiri tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya. Mengklasifikasikan jenis hewan. Berdasarkan klasifikasinya, hewan atau binatang ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya adalah vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, dan invertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pada dasarnya, klasifikasi hewan yang menjadi vertebrata dan invertebrata ini merupakan klasifikasi berdasarkan struktur tubuh hewan atau binatang. Jenis hewan vertebrata. Yang pertama ikan, yaitu hewan yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang dan dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di dua alam. Yang ketiga reptil atau hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Yang keempat, burung atau aves, yaitu hewan yang bisa terbang. Yang kelima, hewan menyusui atau mamalia. Jenis hewan invertebrata yang pertama filum Protozoa, yaitu hewan yang bersel satu yang hidup di dalam air. Yang kedua, filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Yang ketiga, filum Cnidaria, yaitu hewan yang memiliki sel penyengat yang dinamai cnidosit yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Yang keempat, filum Ctenophora, yaitu hewan yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori hampir seluruh tubuhnya. Yang kelima, filum Platyhelminthes atau cacing pipih, yaitu hewan yang berbentuk cacing dengan tubuh pipih dan tidak bersegmen. Yang keenam, filum Nematoda atau cacing gilik, yaitu cacing yang berbentuk gilik. Yang ketujuh, filum Annelida atau cacing gelang, yaitu cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik dengan sistem peredaran darah tertutup. Yang kedelapan, moluska, yaitu hewan yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh cangkang. Yang kesembilan, filum Arthropoda, yaitu filum bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi dua atau tiga daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan dan simetri bilateral. Yang kedelapan, filum Mollusca, yaitu hewan yang bertubuh lunak baik dilindungi oleh cangkang maupun yang tidak dilindungi oleh cangkang. Yang kesembilan, filum Arthropoda, yaitu filum bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi dua atau tiga daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan dan simetri bilateral. Bagian-bagian utama hewan, contohnya seperti hewan kucing. Telinga kucing berguna untuk mendengar, rambut atau bulu kucing berguna untuk menutupi tubuhnya, ekor kucing berguna untuk keseimbangan, kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsa, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, mulut dan gigi kucing berguna untuk makan, perut berguna untuk mengelola makanan.
Manfaat hewan bagi manusia. Vertebrata dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai hal, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi. Yang kedua, sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wol. Yang ketiga, sebagai objek penelitian, misalnya hewan mamalia. Yang keempat, sebagai hewan peliharaan, misalnya kucing, kelinci, atau burung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.